Dalam catatan sejarah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta, yang terletak di Jalan Raya Bekasi Timur, nomor 170 Jakarta Timur, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sistem pemasyarakatan di Indonesia, pada tanggal 26 Februari tahun 1985, bangunan yang dahulunya digunakan penjajah sebagai penjara bagi orang-orang pribumi berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Tahun 2003, bangunan tua yang syarat dengan nilai bersejarah keberadaannya direnovasi secara keseluruhan. Tanggal 27 April tahun 2006, bangunan yang telah menjadi megah dan maksimum security itu diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta yang berkapasitas hunian 1.789 berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 3 hektar. Terdiri dari gedung utama, gedung 2, gedung 3, balai latihan kerja, lapangan voli, lapangan upacara, gazebo, dapur, instalasi pengolahan sampah, dan 3 blok hunian yakni Blok A, Blok B, Blok C, dengan jumlah kamar sebanyak 208 kamar. Selain itu, terdapat pula tempat beribadah, seperti masjid, gereja, dan vihara. Di balik tembok atau tepatnya di belakang bangunan Lapas Cipinang, terdapat perumahan dinas pegawai yang diperuntukkan bagi pejabat struktural di lingkungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ada bawa lapas. Semangat, rep. Rep. Lapor. Petugas P2U jumlah 5 orang lengkap. Dalam keadaan aman. Laporan selesai. Lanjutkan kepada bawa lapas. Semangat, rep. Rep. Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta merupakan barometer sekaligus percontohan bagi lapas pada umumnya di Indonesia. Hal itu dikarenakan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta memiliki sarana pengamanan yang modern dan program pembinaan yang memadai. Lapor. Apel pagi siap dilaksanakan. Untuk meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, pegawai Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta senantiasa melaksanakan apel pagi.
Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Dalam rangka pelaksanaan Bulan Tertib Pemasyarakatan, tentunya kita sebagai petugas pemasyarakatan harus siap untuk melaksanakan perintah. Terima kasih atas perhatiannya untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mengikuti apel pagi dan sebelum masuk ke ruang kerjanya masing-masing, setiap pegawai diwajibkan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta selain merawat dan membina narapidana, juga menerima yang berstatus tahanan, baik tahanan yang diserahkan dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Narapidana atau tahanan yang masuk ke Lapas Cipinang terlebih dahulu harus menjalani serangkaian proses, mulai dari penggeledahan, registrasi yang meliputi pemeriksaan berkas, sampai pada proses identifikasi, seperti pengambilan sidik jari atau daktiloskopi, pemeriksaan ciri-ciri khusus atau tato, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, dan pengambilan foto diri. Setelah pendataan dilakukan, barang-barang berharga seperti uang wajib disimpan dan dicatat di dalam buku register depo. Kemudian mereka diberi pengarahan tentang hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa tekanan darah dan orakui atau kekuatan antibodi, sehingga kondisi fisik mereka dapat diketahui sendiri. Setelah itu, mereka diserahkan ke petugas KPLP atau Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Agar mereka terkesan rapi, maka dilakukan pemangkasan rambut. Selanjutnya, mereka ditempatkan ke dalam blok hunian yang telah ditentukan. Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta memiliki ruang komputer yang dapat dioperasionalkan secara online ke seluruh ruangan kerja pegawai. Perangkat yang berbasis pada teknologi tinggi ini digunakan untuk mengakses data pegawai maupun data penghuni. Program pembinaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta dilaksanakan melalui 3 tahap sebagai program yang berkesinambungan, mulai dari tahap awal, tahap lanjutan, sampai tahap akhir. 3 tahapan ini disebut proses pemasyarakatan. Tahap awal program pembinaan dilaksanakan melalui masa admisi dan orientasi, yakni masa yang harus dijalani oleh penghuni dalam bentuk pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan lapas atau disebut mapenaling. Mapenaling dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada masa ini, mereka diberi pengarahan tentang tata tertib, prosedur, mekanisme dalam menjalani hidup dan kehidupan selama berada di lapas. Apabila melanggar, maka mereka akan dikenakan sanksi. Di kesempatan itu pula, disosialisasikan program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Saya ingin sampaikan
Guna memenuhi kebutuhan makan bagi penghuni, Lapas Cipinang Jakarta memiliki fasilitas pelayanan dapur yang memadai. Di dapur ini, bahan makanan diolah, di mana tingkat higienis dan kalorinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Makanan yang telah dimasak didistribusikan ke setiap kamar hunian. Secara rutin, Kepala Lapas mengontrol langsung kegiatan dan keberadaan dapur, mulai dari kebersihan sampai pada menu yang dimasak. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta memberikan pelayanan kesehatan bagi penghuni berupa poliklinik umum dan poliklinik gigi. Di Poliklinik Lapas juga memberikan layanan rehabilitasi medis dan terapi yang dinamakan PTRM atau Program Terapi Ruatan Metadon. Metadon adalah zat adiktif yang diberikan pada pecandu narkoba agar dapat menurunkan kadar ketergantungannya. Pemberian metadon dilakukan sesuai dengan prosedur medis dan di bawah pengawasan dokter Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta. Di samping itu, dilaksanakan pula program VCT atau Voluntary Counseling Treatment. VCT dimaksudkan agar mereka memiliki kesiapan mental pada saat tes darah dinyatakan positif mengidap virus HIV. Selain program terapi dan rehabilitasi berupa konseling narkoba maupun HIV/AIDS, Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta juga melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan yang diselenggarakan 1 kali dalam seminggu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang virus HIV/AIDS, termasuk cara berinteraksi dengan orang yang hidup dengan AIDS atau ODH. Dalam melaksanakan seluruh programnya, Lapas Cipinang, Jakarta bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia YKPI, Yayasan Pelita Ilmu YPI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI, Badan Narkotika Nasional BNN, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, dan Rumah Sakit Polri Dr. Sukamto Kramat Jati, Jakarta, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat dan stakeholder lainnya yang peduli terhadap bahaya narkoba dan virus HIV/AIDS. Apa ini? Ini juga. Ini juga besar ya. Tapi nggak lama setelah itu ya nggak pernah pakai lagi. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta menyediakan waktu kunjungan 5 hari dalam 1 minggu. Setiap pengunjung yang datang terlebih dahulu wajib melapor kepada petugas jaga untuk dicatat identitasnya dan diberi tanda pengenal khusus. Sebelum memasuki ruang kunjungan, pengunjung diperiksa, baik diri maupun barang bawaannya. Pemeriksaan dilakukan secara cermat dengan dukungan sarana peralatan X-ray atau alat pendeteksi barang. Apabila pengunjung membawa telepon genggam, maka harus disimpan pada petugas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta
memberlakukan peraturan bebas peredaran uang atau BPU. BPU dilaksanakan dengan cara menukar uang asli yang dimiliki penghuni dengan uang yang hanya berlaku di Lapas Cipinang, Jakarta. Selain itu, keluarga atau warga binaan dapat pula menitipkan uangnya kepada petugas untuk kemudian dicatat ke dalam buku letter D. Di masa yang akan datang, Lapas Cipinang, Jakarta merencanakan BPU dengan sistem tabungan di bank khusus dan menyediakan anjungan tunai mandiri atau ATM di dalam Lapas Cipinang, Jakarta. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap warga binaan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta dilarang memiliki dan menggunakan telepon genggam. Sebagai solusinya, lembaga yang bernaung di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ini telah menyediakan sarana warung telekomunikasi atau wartel. Seperangkat alat komunikasi yang dapat merekam setiap pembicaraan itu hasil kerjasama Lapas Cipinang, Jakarta dengan PT Telkom. Program pembinaan kepribadian merupakan program yang menekankan pada aspek perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik, meliputi pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,